Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Akhir Pekan bersama saya Iqbal Dan aku Lydia. Oke, nah jadi kita mau bahas berita ataupun isu-isu yang lagi ramai dibahas pekan-pekan terakhir ini ya. Nah kira-kira ada apa aja nih? Jadi yang pertama ada apa nih Lydia? Jadi yang pertama ini kita bakal bawain berita terkait Prabowo nih yang belakangan ini sering banget gak sih keluar negeri. Jadi melakukan perjalanan dinas ke luar negeri gitu. Kemudian juga selain itu kita mau bawain berita terkait demo yang baru-baru aja dilakukan oleh para mahasiswa. Iya betul. Nah jadi ada kritik nih dari Wakil Menteri Luar Negeri yaitu Dino Patijalal yang mengkritik frekuensi kunjungan Prabowo ke luar negeri yang terlalu sering begitu ya. Nah sempat kita lihat juga nih kalau nggak salah dia bilang sejak jadi presiden sekitar 1 dari 6 hari Prabowo dihabiskan di luar negeri begitu. Betul banget. Jadi bahkan menurut perhitungan nih yang disampaikan juga oleh Dino, Prabowo ini termasuk salah satu kepala negara yang paling sering melakukan perjalanan internasional sejak beliau menjabat. Nah, yang jadi pertanyaan sebenarnya ini kan bukan soal pergi ke luar negerinya sih, tapi walaupun presiden itu tugasnya juga diplomasi ya, betul. tapi yang dipersoalkan ini soal frekuensinya yang sering banget gitu. Jadi ini antara emang karena ada kebutuhan begitu wajar atau tidak wajar begitu ya. Apalagi di maraknya efisiensi anggaran gitu ya. Betul banget. Sedangkan banyak anggaran-anggaran dinas lain khususnya di perjalanan dinas yang dipotong begitu, tapi justru presiden lebih sering begitu ya. Karena kan dari awal juga digaungkan efisiensi ya oleh Presiden kita Prabowo Subianto. Beliau juga menyatakan bahwa akan dilakukan efisiensi, kemudian juga pemangkasan anggaran. Beliau juga mengingatkan untuk kurang-kurangin perjalanan dinas gitu ya, pengadaan rapat-rapat. Tapi yang terjadi kenyataannya malah seperti ini ya, malah beliau yang malah lebih sering ke luar negeri gitu ya. Wow, kayaknya seru banget gitu keluar negeri, jadi pengen keluar negeri terus. Iya. Kami nggak diajak nih. Nah jadi bukan cuma soal tiket pesawat nih, ada menyangkut biaya rombongannya juga ya, ada pengamanannya, protokol, hotel, logistik, konsumsi dan lainnya begitu. Jadi besar ya anggarannya sekali keluar negeri itu. Iya, apalagi kan kemarin juga sempat viral ya yang katanya nginep di hotel yang per malamnya itu habis berapa itu yang mahal banget itu. Jadi orang berpikir kayak ini katanya efisiensi tapi kok malah spending that much untuk hotel ya. Jadi pengen gak sih kita jadi petinggi gitu ya biar bisa liburan pakai uang APBN. Nah, ya Iqbal. Nah tapi walaupun begitu ya, yang namanya kadang negosiasi yang besar itu lebih efektif biasanya dilakukan tuh secara langsung. Jadi harus ketemu langsung kayak gitu, apalagi kalau menyangkut investasi, kemudian juga pertahanan atau bahkan juga kerjasama ekonomi. Jadi ya mungkin harus ketemu langsung kayak gitu, ngobrol langsung biar lebih enak. Jadi oke aja begitu ya untuk kunjungan Presiden Prabowo yang terlalu sering keluar negeri gitu ya. Yang penting kayaknya nggak perlu terlalu sering juga sih. Iya sih, apalagi kan di zaman sekarang itu udah ada teknologi yang namanya video call gitu ya. Betul, kenapa nggak kita coba aja untuk melakukan lewat Zoom Meet kayak gitu, meeting online. Sangat mendukung efisiensi anggaran ya. Betul, itu baru mendukung efisiensi. Nah terus apa nih yang kemarin dijelaskan dari Sekap Teddy Indrawijaya nih? Sekap Teddy Indrawijaya juga mengatakan kalau kondisi ekonomi dunia sekarang tuh lagi nggak stabil nih karena juga adanya konflik di berbagai kawasan sehingga ketidakpastian ekonomi dan global sebagainya nih jadi agak gimana gitu, jadi nggak stabil. Kesenjangan gitu ya. Justru karena situasi dunianya lagi rumit, jadi katanya Indonesia ini perlu untuk membangun komunikasi nih dengan banyak negara. Jadi itu sih kata Sekap Teddy, kenapa Presiden Prabowo Subianto ini sering banget ke luar negeri. Nah jadi jangan sujan-sujan lagi nih ya, udah jelasin tuh sama sekretarisnya.
Nah, jadi kita lanjut lagi nih ke isu yang lagi ramai banget nih, yaitu baru aja kemarin ya terjadi adanya aksi demo dari kalangan mahasiswa, dari kalangan masyarakat, dan juga banyak ya itu yang hadir untuk berdemo begitu. Betul. Nah, karena kan masyarakat kita sekarang udah lebih pintar gitu ya, udah lebih aware gitu dengan kebijakan-kebijakan pemerintahnya. Iya, dan demonya ini gak cuma di Jakarta ya, Iya. tapi juga di Kota Banjarmasin juga kemarin ada demo. Nah, jadi kompak banget gitu ya, di pusat dan juga otonom daerahnya begitu. Bener. Nah, kira-kira apa nih, Mbak, tuntutan yang Iya. dibahas di demo itu? Nah, jadi nggak mungkin dong mulai orang punya tuntutan tapi nggak ada apinya gitu ya. Jadi pasti ada yang memicu nih. Betul. Jadi demo ini meliputi ada beberapa tuntutan, yaitu soal pemulihan ekonomi dan juga politik nasional, kemudian pemberantasan inkompetensi pejabat publik. Bener banget. tuh, karena sekarang banyak banget ya pejabat-pejabat publik yang nggak sesuai dengan kompetensinya gitu. Iya. Padahal kompetensi itu ngaruh banget nggak sih dengan apa yang mereka pegang? Iya, apa dengan jabatan mereka sekarang? Masa dengan jabatannya sekarang mereka nggak punya pengalaman kayak gitu. Nah, Jadi gimana betul. mau menjalankan jabatannya sekarang dengan baik dan benar kalau pengalamannya aja nggak punya gitu. Ibarat tuh kayak nggak ada ilmunya gitu ya di situ. Nah, kemudian yang ketiga ada pengembalian supremasi sipil. Nah, itu tadi tuntutan-tuntutan yang dibawa oleh pendemo yang terjadi beberapa hari lalu gitu ya. Itu juga karena BBM naik ya, Bel ya. Iya, padahal kan bahan bakar ini salah satu kebutuhan pokok masyarakat gitu ya. Yang kita butuhin setiap hari. Jadi makanya langsung di demo karena harga ini naik. Iya betul, tapi ada kalangan nih yang bilang kayak itu kan untuk orang-orang yang kaya, bukan yang pengguna subsidi gitu. Kalau mau beli ya udah beli, kalau enggak ya enggak. Nah, gimana tuh tanggapannya Lydia? Kalau menurut aku sih problemnya bukan di situ ya, cuman ini Bener. karena BBM yang mana semua masyarakat tuh membutuhkan itu, begitu. Emang. Jadi nggak cuma untuk satu orang yang kalau Mampu beli, kalau nggak mau ya udah gitu ya. Iya. Itu bukan soal itu, tapi lebih ke kebijakannya gitu ya. kebijakannya. Apalagi ada yang banding-banding ini kayaknya katanya kalau di luar negeri tuh udah 20.000 ke atas gitu. Tapi masyarakatnya pada santai aja tuh, ya itu beda. Kayak- Karena gajinya aja di sana tinggi ya, sedangkan di bener. sini tahu sendiri UMR-nya Iya. kayak gimana. Di saat UMR kita yang naiknya tuh tipis banget, tapi bahan pokok yang lain tuh naiknya berapa puluh persen gitu. Jadi itu loh nggak seimbangan tuh di situ. Yang jadi permasalahannya tuh di situ, bukan soal yang kalau kamu mau beli ya udah beli, Iya. bukan itu sebenarnya. Jadi banyak sekali ya permasalahan itu, kayak kompleks banget sebenarnya ya. Emang sih kayak untuk kebutuhan pokok itu tahun ke tahunnya emang selalu naik gitu Iya. ya. Tapi yang sayangnya banget ini taraf hidup masyarakatnya nggak naik-naik nih gitu. Nah, jadi kalau kalian gimana nih menurut kalian soal kenaikan BBM itu ya gitu? Nah, Apakah kalian setuju dengan kenaikan BBM ini? Nah, oke, komen Karena ya. kemarin juga naiknya tuh katanya di tengah malam ya, nggak ada Tiba-tiba banget ya. pemberitahuan kayak gitu. Nah, jadi terus ada juga nih yang membawa tuntutan soal evaluasi program MBG. Nah, ini salah satu program unggulannya Bapak Prabowo dan Iya. Gibran gitu ya. Yang digadang-gadangkan banget nih dari debat capres kemarin Iya, ya. yang di kampanye-kampanye banget Bener gitu. banget. Nah, padahal kan ini apa ya, salah satu program yang sangat-sangat mulia gitu ya, memberi makan anak-anak Anak-anak. seluruh Indonesia secara percuma. Wow, berkah sekali bangsa ini ya. Jadi Nah. kemarin tuh sempat ramai juga ya terkait MBG ini yang pastinya di mana-mana juga dibahas gitu. Nah, jadi ada apa sih sebenarnya gitu sampai orang-orang nih malah meminta MBG untuk diberhentikan gitu ya. Nah, terlepas dari niat yang sangat mulia itu, sebenarnya yang salah lebih ke pengelolaannya begitu ya, lebih ke implementasinya. Gitu. Yang mana itu tuh berarti harus dievaluasi. Tapi evaluasi ini bukan hanya sekedar kayak penutupan dapur SPPG ya, Bel ya. Kayak pemberhentian ketuanya, tapi lebih ke kan masih banyak nih Sistemnya, ya, sistemnya kayak menunya, terus tuh anggarannya, sasarannya begitu. Iya, sasarannya. Apalagi ini kan udah berjalan sekitar 1 tahunan ya. Iya udah 1 tahun.
Nah, jadi emang perlu dievaluasi ya sebenarnya, kita tuh nggak nuntut emang harus stop, cuman perlu dievaluasi gitu. Dan harusnya selama 1 tahun program ini berjalan harus tahu juga dampaknya atau sisinya bagaimana nih, Iya, sebenarnya. impactnya gimana setelah adanya MBG ini, apa? Kan awalnya itu untuk menekankan jumlah stunting. menekan jumlah stunting. Iya. Apakah itu menurun atau bagaimana? Iya, harusnya itu ada laporannya gitu Iya, ya. benar banget. Nah, jadi ya itu sih permasalahannya ya, di menunya juga nih. Benar. Bahkan ada di salah satu diskusi publik, ada yang dari pro pemerintah gitu, mereka kayak seolah-olah membilangkan anak-anak yang sekolah di khususnya di tempat 3T gitu ya. Daerah 3T. Jadi kayak mereka udah capek-capek nih menuju ke sekolahnya, jadi saat perut lagi lapar harus diberi makan gitu di sekolah. Iya. Jadi ini apakah berarti infrastruktur ataupun aksesibilitas itu lebih tidak penting gitu daripada mengisi perut gitu? Pokoknya ibaratnya tuh MBG ini nomor 1 gitu. Iya. Kalau soal yang lain ke jembatan putus atau aksesibilitas untuk menuju sekolah itu kurang bagus, itu nanti dulu. Itu Iya. sabi dulu. Kita yang pertama apa? Makan dulu. MBG dulu. Iya, gitu. jadi apakah ini berarti ya udah kamu makan dulu biar ada tenaga buat bertaruh nyawa gitu ya untuk menuju sekolah? Apakah seperti itu? Nah, jadi kalian bisa kasih tanggapan kalian juga ya. Jadi menurut kalian gimana nih dengan pendapatnya dengan adanya kasus ini? Iya. Ya? Miris sih sebenarnya melihatnya. Terus juga dari segi anggaran ya, MBG ini tuh, waduh itu mubazir banget sih sebenarnya. Banyak banget anggaran. Sudah Apalagi triliunan. iya, bahkan kayaknya udah lebih gitu ya, udah puluhan ratusan triliun gitu. Apalagi untuk pengadaan operasionalnya, waduh, itu lebih mending tingkatin menunya sih sebenarnya. Memang harus dilakukan evaluasi besar-besaran sih terkait program MBG ini. Nah, di sisi lain banyak masyarakat yang mendemo-demo untuk evaluasi segera gitu ya program MBG ini. Tapi di sisi lain ada kelompok nih yang mendukung untuk MBG tetap dilanjutkan begitu. Gimana tuh? Maksudnya mendukung gimana nih, Bang? Jadi mereka bilang, bukan mereka bilang sih, maksudnya kayak berarti kan ini program MBG itu apa ya, bisa dibilang program yang berhasil, bagus gitu, tidak ada permasalahan di dalamnya. Oleh karena itu mereka tetap mendukung nih untuk tetap dilanjutkan begitu ya. Gimana itu? Karena tidak ada masalah. Iya. Padahal kan sudah banyak banget nih kasus keracunan terkait MBG ini. Terkait menu MBG, benar. Terus tuh ada korupsi-korupsi dari operasionalnya MBG. Iya, bahkan kan mantan kepala bagiannya juga ditangkap ya. Iya. Nah, jadi gimana tuh ya? Jadi ada dua kelompok yang bentrok gitu. Jadi ada yang pro, ada yang kontra nih. Iya. Tapi yang namanya program itu pasti ada yang pro dan kontra sih. Jadi menurut aku kita lebih ke menghargai pendapat orang masing-masing lain aja. ya. Tapi kembali lagi program ini bukan soal suka dan tidak suka ya. Jadi lebih ke kita sama-sama memantau nih jalannya pemerintahan begitu ya. Benar banget. Jangan acuh cuek, jangan kayak nggak perlu, kayak nggak berimbas juga. Iya, nggak ada dampaknya juga. Kita nggak ngerasain gitu. juga. Ya, Jangan, kita tuh harus peka gitu Iya, loh. apalagi kan seluruh anggaran program ini dari uang kita gitu ya, sampai terbuang sia-sia dan taraf hidup kita stuck ataupun menurun gitu ya. Jangan sampai. Makanya kita sebagai warga Indonesia nih harus lebih aware dengan kebijakan-kebijakan yang baru dibuat gitu loh. Iya, betul. Karena apapun kebijakannya itu tuh pasti aja berdampak ke kehidupan kita, baik bisa kita rasakan secara langsung ataupun tidak tidak langsung gitu ya. Nah, itu tadi berita-berita yang lagi ramai dibahas nih. Buat kalian, kami persilakan banget buat komen. Berdiskusi ya, kita berdiskusi. Iya, kita berdiskusi di kolom komentar gitu. Mana tahu di sini ada yang pihak pro ataupun yang pihak kontra gitu. Kita bisa berdiskusi tapi dengan cara yang beretika begitu ya. Iya, betul. Nah, jadi itu tadi rangkuman berita dari Jejak Akhir Pekan. Terima kasih sudah menyaksikan Jejak Akhir Pekan. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.